Selamat malam saudara yang dikasihi Tuhan. Shalom Alaikum. Berkat Tuhan beserta saudara. Sebelum kita merenungkan sabda Tuhan, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami akan merenungkan sabda-Mu yang kudus. Kiranya Roh-Mu mengurapi kami dan memberkati kami, supaya kami bisa mengerti dengan sungguh dan benar. Terima kasih Bapa. Dalam Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan angkat satu pujian dari Kidung Jemaat 340 bait pertama dan kedua. Bangkit pagi Yesus, pahlawan salibnya, anjungkan panji raja dan jangan menyerah. Dengan semakin jaya Tuhanmu ikutlah, sehingga tiap lawan berlutut menyembah. Bangkit pagi Yesus, dengar panggilannya, hadapilah tantangan, harinya inilah, dan biar tak terhilang pasukan kuasa gelap, semakin berbahaya, semakin kau dekat. Firman Tuhan malam hari ini dari Kisah Para Rasul 10 ayat 42 dan 43. Kisah Para Rasul 10 ayat 42 dan 43. Dan ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan orang-orang mati. Tentang dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapatkan pengampunan dosa oleh karena namanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya mengingatkan pepatah lama dari orang Jawa. Bukan pepatah tetapi sebuah nasihat, keyakinan orang Jawa. Urip iku mung saderma mampir ngombe. Jadi menurut keyakinan orang Jawa, hidup di dunia ini hanya sebentar, hanya sekedar mampir untuk ngombe, habis itu melanjutkan perjalanan lagi. Masih ada hidup yang lebih panjang, dan hidup yang lebih panjang itu ditentukan apakah hidup yang lebih panjang itu baik atau tidak adalah ketika kita mampir ngombe tadi. Apakah kita bisa menerima air yang menghidupkan atau tidak. Nah, firman Tuhan yang kita baca malam ini jelas bahwa setiap orang, semua yang pernah hidup dan yang masih hidup dan yang sedang hidup akan menghadapi pengadilan Allah. Dan yang menjadi hakim yang adil adalah Tuhan Yesus Kristus. Nah, karena itulah maka malam hari ini saya ingin mengajak saudara semua bahwa Tuhan Yesus adalah tolok ukur kebenaran.
saya ingin mengajak saudara memahami kenapa Yesus menjadi tolak ukur kebenaran. Yang pertama, karena Yesus adalah hakim yang adil bagi semua orang, maka nanti pengadilan itu tolak ukurnya hanya ada satu: percaya Yesus apa tidak. Percaya selamat masuk surga, tidak percaya mati masuk neraka. Nah, jadi kalau orang Jawa tadi mengatakan bahwa hidup ini hanya sebentar, hanya mampir untuk minum, maka yang diminum itu air kehidupan apa tidak? Kalau yang diminum itu adalah air kehidupan, maka dia akan hidup untuk selamanya di surga. Tapi kalau yang diminum adalah air kematian, maka dia akan hidup di neraka untuk selamanya. Siapa air kehidupan itu? Tentu Tuhan Yesus. Karena itulah Yesus tolak ukur kebenaran. Percaya Yesus hidup, tidak percaya mati. Yang kedua, kalau Yesus tolak ukur kebenaran, maka banyak orang yang berlomba-lomba bahwa apa yang ia lakukan benar. Bahkan dia tidak pede kalau tidak mengatakan bahwa ini dibenarkan oleh si A, si B. Nah, orang juga banyak begitu, bahwa keyakinan saya benar. Buktinya apa? Ada dikatakan dalam Alkitab. Sehingga orang mencari ayat Alkitab untuk mendukung kebenarannya. Nah, karena itu berbahagialah kita bahwa kita punya Alkitab. Karena itu kita pasti pada jalur rel yang benar. Firman Tuhan tadi katakan bahwa Yesus adalah hakim bagi semua orang, bagi seluruh bangsa-bangsa. Pertanyaannya sekarang, apakah semua orang itu sudah mendengar tentang Yesus? Belum. Lalu siapa yang harus bertanggung jawab supaya semua orang itu mendengar, mengenal Yesus? Kita, saya dan saudara yang harus bertanggung jawab. Nah, karena kita, saya dan saudara yang harus bertanggung jawab, maka mari kita melakukan panggilan Tuhan, bersaksi untuk semua bangsa. Kalau begitu, kalau kita mau jadi saksi, itu berarti harus memenuhi beberapa persyaratan. Kalau di pengadilan jelas, kenapa seseorang jadi saksi? Karena dia tahu peristiwanya, karena dia mengalami peristiwa itu, dan dia bisa dipercaya. Nah, demikian juga bagi kita, saudara. Kalau kita ini dipanggil Tuhan untuk menjadi saksi Kristus, mewartakan tentang Tuhan Yesus yang adalah hakim yang adil bagi semua orang, maka diri kita harus memenuhi beberapa persyaratan. Apa itu, saudara? Yang pertama, kita harus meyakini, mengetahui bahwa Yesus itu adalah benar. Ini harus ada pada kita. Jadi saya dan saudara harus tahu bahwa Yesus itu benar. Nah, bagaimana kita bisa mewartakan kalau kita tidak tahu tentang Yesus? Bagaimana kita bisa mewartakan kalau kita tidak meyakini bahwa Yesus itu benar? Nggak mungkin. Karena itu syarat pertama, maka kita harus tahu siapa Yesus dengan baik dan benar. Nah, supaya kita tahu siapa Yesus yang baik, maka mari kita terus belajar, baca kitab suci, kita berdoa mohon pertolongan Roh Kudus supaya kita bisa mendapat pencerahan bahwa memang Yesus adalah yang benar. Syarat yang kedua, bahwa kita bisa menjadi saksi adalah kita ini merasakan
merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus. Jadi kalau kita tidak pernah merasakan perjumpaan dengan Tuhan Yesus, jangan berharap kita bisa menjadi saksi. Kita bukan karena katanya, bukan karena jari ini, tapi karena kita sendiri merasakan ada perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus. Lah ini yang memang sulit untuk dirasakan. Tetapi setiap orang pasti merasakan ada saatnya kita mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus, sehingga Yesus itu menjadi milik kita. Berita tentang Yesus yang benar itu menjadi milik kita, bukan kata si A, bukan kata Pak Pendeta, bukan kata Pak Majelis, Bu Majelis, tidak, tapi karena aku bertemu dengan Yesus, maka aku mengatakan Yesus itu benar. Karena itulah maka kita, dan syarat yang ketiga, kita harus mempercayakan diri kepada Yesus untuk dituntun dan diberkati. Jadi kalau kita sudah meyakini Yesus itu benar, kita merasakan perjumpaan dengan Yesus, maka kita harus juga mempercayakan diri sepenuhnya kepada Yesus. Maka disitulah nanti kita akan tahu banyak orang yang terpanggil. Akhirnya saudara-saudara, mari kita hayati bahwa kita dipanggil Tuhan untuk menjadi pewarta-pewarta sukacita. Dan karena kita ini harus mempercayakan diri kepada Kristus, maka kita harus mencerminkan bahwa kita ini milik Kristus. Saudara dan saya dan saudara adalah surat-surat Kristus, di mana orang bisa melihat Yesus hadir dalam hidup kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih ya Allah, Engkau telah memanggil kami untuk kami menjadi pewarta-pewarta sukacita. Karena ya Allah, mampukan kami untuk mewartakan cinta kasih-Mu kepada seluruh manusia, sehingga kami menjadi saksi-saksi yang hidup, merasakan kasih Kristus dan berbagi kepada semuanya. Ampunkan kelemahan kami Bapa. Di dalam satu nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa, dan cinta, damai, dan kasih Allah dalam Yesus Kristus serta kasih Allah Bapa yang sungguh luar biasa dan zaman kuasa Roh Kudus menyertai saudara sampai akhirnya. Amin. Kita akhiri dengan bait yang ketiga dan keempat dari Kidung Jemaat 340. Pagi Yesus, mohonkan kuatnya, tenagamu sendiri tentu tak cukuplah. Kenakan perlengkapan senjata Roh Kudus, berjaga dan berdoa supaya siap terus. Hai bangkit pagi Yesus, tak lama masa perang, dunia kan diganti nyanyian pemenang, yang jaya diberikan mahkota yang megah, bersama Raja mulia berkuasa selamanya. Terima kasih, sampai bertemu besok malam. Amin.